Perkenalkan, nama saya Rian Aditya. Saya adalah mahasiswa Teknik Elektro ITS bidang studi sistem pengaturan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai Smith Predictor. Sebelum masuk ke Smith Predictor, saya akan menjelaskan mengenai pure time delay process. Hal ini merupakan delay yang disebabkan dari transportasi variabel proses yang kita kontrol. Misalkan, dalam sebuah industri, kita mau mengatur konsentrasi dari suatu tangki. Saat katupnya ini dibuka, cairan ini nggak langsung mengalir sampai ke tangki, tapi harus melewati suatu pipa. Bisa panjang, bisa pendek. Karena melewati sebuah saluran pipa, maka akan muncul delay. Waktu delay ini berbanding lurus dengan panjang pipanya. Pada waktu ini, apabila controllernya tidak diberi kompensator, maka dia akan terus memberikan usaha. Padahal cairannya sedang dalam perjalanan ke tangki melewati pipa. Nah, nanti hal ini akan menyebabkan sistem memiliki overshoot yang tinggi atau bisa jadi tidak stabil. Time delay ini diformulasikan dengan E pangkat min alpha S, di mana alpha ini adalah waktu delay. Outputnya nanti seharusnya sama dengan inputnya, tapi dengan delay waktu. Smith Predictor di sini merupakan kompensator sistem dengan waktu delay. Nah, namun kompensator ini memerlukan estimasi dari plan. Ini bagian estimasinya. Nah, dan juga estimasi waktu delay yang tepat. Jika tidak, akan memperburuk output dari sistem. Nah, ini adalah contoh aplikasi industrial. Misalkan ya, karena ini hanya sebuah contoh, misalkan kita sudah punya model plan-nya dan juga model disturbance-nya. Nah, kita akan mendapatkan Smith Predictor-nya dan PI controller-nya. Selanjutnya kita akan lanjut ke simulasi MATLAB. Nah, ini simulasi Smith Predictor-nya. Nggak usah bingung, aku akan jelasin per bagian apa aja ini blok-bloknya. Kita mulai dari depan dulu, ada disturbance-nya dan juga ada inputnya. Dua-duanya berupa unit step, dan aku tambahin sedikit noise supaya lebih menyerupai sistem aslinya. Terus untuk bagian yang pertama ini yang di atas, ini itu merupakan plan dengan Smith Predictor-nya. Nah, plan-nya ini itu ada model disturbance-nya dengan delay juga, ada model plan-nya dengan delay juga. Terus di Smith Predictor ini ada estimasi modelnya sama estimasi waktu delay-nya. Sama ada juga PI controller-nya. Nah, semuanya ini di seri, lalu di feedback. Sama juga untuk yang di bawah ini itu PI controller-nya tapi nggak pakai Smith Predictor. Jadi cuma PI controller aja, nggak ada estimasi plan-nya sama estimasi delay-nya. Ini tetap sama, isinya sama kayak tadi, plan juga, plan dan model disturbance-nya. Terus yang paling bawah ini adalah model saat dia tidak ada delay waktu. Jadi cuma murni PI controller sama plan-nya. Aku nggak masukin disturbance-nya juga. Ini murni buat melihat responnya. Delay-nya aku taruh di belakang biar kita bisa jejerin sama persis hasil responnya. Nah, kita run dulu simulasinya. Nah, ini untuk set point-nya. Nah, ini juga Smith Predictor. Nah, ini PID dan dengan Smith Predictor-nya. Pertama, kita bandingin dulu dengan yang nggak ada delay-nya. Delay-nya aku taruh di belakang tadi ini. Nah, kita bisa lihat
controllernya itu nggak langsung memberikan usaha yang tinggi karena dia udah tahu udah ada Smith predictor tadi. Sekarang kita bandingin sama yang tanpa Smith predictor. Nah, di sini bisa terlihat jelas ada overshootnya. Ada overshoot yang cukup tinggi ya. Nah, ini cukup tinggi dibanding dengan yang pakai Smith predictor. Karena tadi yang aku bilang, controllernya itu, PI controllernya udah memberikan usaha lebih, padahal cairannya itu masih dalam perjalanan di pipa. Makanya dia ada overshoot tinggi, terus dia berusaha menekan overshoot itu juga. Makanya dia turunnya jauh. Dibandingkan sama yang PI controller tapi nggak pakai tapi pakai Smith predictor, dia mulus. Dia nggak memberikan usaha lebih pas waktu dead time ini. Ini kalau dijejerin, dia ini memberi usaha lebihnya selama waktu dead time itu. Sekitar segini. Ini dia baru turun lagi setelah itu. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau misalkan tadi aku bilang kan estimasi waktu delay dan estimasi plan-nya harus sama. Harus mendekati lah. Kalau nggak bisa sama. Kalau bisa sama lebih baik. Harus mendekati. Nah, sekarang coba kita ubah. Ini satu ya. Kita ubah yang agak jauh dikit. Cukup 1 detik aja. 2. Kalau misalkan ini over apa kita terlalu jauh. Lebih tinggi ya. Lebih lama. Kita run lagi. Kita lihat, kita bandingin dengan yang tanpa delay-nya. Nah, kita udah bisa lihat di sini langsung udah mulai berubah, terus juga mencapai steady state yang lebih lama, walaupun overshoot-nya lebih rendah. Tapi udah mulai merubah outputnya ya, udah mulai tidak mulus seperti yang tadi. Ini kalau misalkan kita prediksinya lebih lambat dari yang aslinya ya, waktu delay aslinya. Coba sekarang misalkan kita estimasinya lebih cepat dari waktu delay aslinya. Kan tadi kita coba 0,1 detik ya. Nah, sini langsung dia overshoot tinggi. Kayak tadi yang nggak pakai Smith predictor. Nah, makanya waktu estimasi delay-nya ini sangat penting juga. Semakin mendekati berarti semakin baik. Coba misalkan kita agak mendekati ya, sekitar 0,9. Kita run lagi. Nah, ini masih lebih mirip dibanding tadi 0,1 dan saat 2. Nah, tadi kan kita udah lihat efeknya saat dia beda time delay. Karena coba misalkan kita time delay-nya udah bener nih, tapi estimasi plan-nya berbeda. Kita coba kalau estimasi plan-nya lebih tinggi ya. Kalau dalam ini kita coba 14, dan yang di sini kita coba 18. Masih mirip ya, masih berbeda dikit tapi tidak terlalu berbeda jauh. Ini kalau untuk estimasinya yang over atau terlalu tinggi. Kita coba lagi kalau misalkan estimasinya lebih rendah, misalkan 11 ya. Nah, ini 15. Kita run lagi. Nah, ini juga masih mirip. Mungkin kalau beda satu kurang jauh ya. Kita coba beda yang lebih jauh. Kita coba 9 sama 13. Supaya lebih terlihat perbedaan. Kita run lagi. Nah, ini udah mulai berbeda jauh ya, makin turun. Berarti dapat disimpulkan
lebih berpengaruh estimasi waktu delay-nya daripada estimasi plan-nya. Kita kembalikan dulu seperti tadi. Nah, kita udah lihat efeknya dari estimasi waktu plan dan estimasi plan dan waktu delay-nya. Tadi kan di disturbance di plan-nya ini ada model disturbance. Sekarang kita coba lihat efeknya apabila diberikan disturbance. Misalkan set time-nya dari 0, final value-nya karena kita initial value-nya tadi initial value input ya 10, kita ubah jadi misalkan 20 atau 15. Final value-nya 5 aja. Dijumlahin soalnya. Kita run ya. Nah, ini kita bisa lihat. Kita matiin aja yang no delay karena dia nggak terpengaruh oleh disturbance. Nah, ini kita bisa lihat. Kita bisa lihat di sini kalau Smith Predictor itu cuma bisa mengkompensasi waktu delay-nya. Tapi dia nggak bisa mengkompensasi disturbance dari plan-nya itu. Maka itu nanti akan ada metode lain yang berbeda dari Smith Predictor untuk menekan disturbance, itu namanya feed forward control. Nah, mungkin saya nggak akan bahas di video ini, tapi intinya feed forward ini yang nanti akan menekan disturbance dari plan itu sendiri. Nah, mungkin sampai sini saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.